Bagi para pendengar podcast Ibu Kristi Damayanti, khususnya terkait serial tentang stroke ini, perlu diketahui bahwa apa yang dikemukakan adalah sesuai pengalaman pribadi Ibu Kristi sebagai seorang stroke survivor, atau dalam pemahaman lain bahwa pembahasan tentang stroke dalam podcast ini adalah menurut sudut pandang seorang stroke survivor. Selamat mendengarkan. Pertolongan pertama jika terserang stroke. Penyakit stroke memang belum tersosialisasikan dengan baik di Indonesia. Justru banyak orang di luar Jakarta, apalagi di kota-kota kecil dan pedesaan, stroke dianggap sebagai penyakit yang aneh dan sering kali dianggap guna-guna karena stroke bisa tiba-tiba lumpuh, wajah merot, atau tidak bisa bicara sama sekali. Bersyukur karena keluargaku sangat mengerti tentang penyakit ini, sehingga ketika aku terserang stroke di Amerika, di San Francisco 10 tahun lalu, aku bisa dirawat dengan cepat dalam waktu 3 jam setelah serangan stroke. Menurut semua dokter dan menurut referensi yang aku baca, penanganan stroke yang tepat dalam keberhasilan penyembuhan dipengaruhi oleh waktu maksimal 3 jam setelah serangan awal. Aku justru kurang dari setengah jam bisa langsung dibawa ke rumah sakit dan sudah tahu keadaan aku. Gejala stroke memang sering kabur dan seringkali dianggap sama dengan gejala-gejala penyakit lain. Misalnya, tiba-tiba saja kita mengalami kelumpuhan, kaki atau tangannya seakan-akan melayang dan tidak dapat diangkat atau sangat tidak bertenaga. Bicaranya pelo, kesemutan yang terus-menerus, atau pusing yang berkepanjangan. Bahkan jika kita selalu mengantuk pada jam-jam kerja, cepatlah sadar bahwa kita mungkin mengalami gejala stroke ringan. Tetapi jika tanda-tanda ini diabaikan, bisa jadi akan mempengaruhi keadaan, memperparah keadaan. Cepat-cepatlah harus dibawa ke rumah sakit atau dokter untuk bisa langsung ditangani oleh dokter syaraf dan diobati. Jangan pernah menunda. Cobalah menolong diri sendiri dan bisa menolong orang lain, sehingga pertolongan pertama dengan benar dan meminimalisir kerusakan otak kita. Kenyataannya adalah banyak orang-orang yang tidak tahu dan sangat hanya mendengar saja tentang pertolongan pertama stroke. Banyak orang bilang bahwa jika kita terserang stroke, langsung kita menolong orang yang terserang itu dengan menusuk ujung-ujung jari kita atau kuping kita sehingga darah keluar, sehingga katanya setelah darah keluar akan meringankan tekanan darahnya dan memperlancar aliran darah. Apakah masuk akal? Mungkin, tapi aku nggak tahu karena aku bukan dokter. Tetapi karena aku sekarang dalam seorang pasca stroke, aku tidak ingin sahabat-sahabat bisa dan mengalami seperti aku. Aku justru ingin memberikan banyak informasi tentang apa yang aku alami dan bagaimana aku bisa bertahan, termasuk cara pertolongan pertamanya. Aku tahu tidak sedikit masyarakat yang mengerti tentang penyakit ini dan banyak sekali orang yang menganggap remeh kondisi dan penyakit ini karena apakah ini stroke ringan atau stroke berat, pertolongannya adalah sama, yaitu langsung membawa pasien ke rumah sakit supaya kondisi ini bisa tidak bertambah berat. Misalnya, jika pasien mengalami penyumbatan pembuluh darah otak tetapi tidak langsung dibawa ke rumah sakit, mungkin akan mengalami pecah pembuluh darah dan itu akan menjadikan parah. Darah akan melebar di otak
dan cacat otak menjadi semakin besar. Banyak masyarakat belum mengerti tentang gejala dan bahaya stroke, apalagi pertolongan pertama dalam penyembuhannya. Tetapi banyak juga masyarakat, beberapa orang di lingkungan sendiri yang tidak peduli dengan kenyataan ini, bahwa sekarang penyakit stroke sudah menjadi penyakit nomor 1 Indonesia dan penyakit nomor 2 di dunia yang mematikan. Banyak dari mereka mendengarkan serius, tetapi beberapa dari mereka cuek bebek dan tidak peduli. Aku sih tidak masalah. Semoga mereka tidak mengalami hal seperti aku. Bahkan aku tidak peduli seakan-akan jika mereka meremehkan penyakit ini. Khususnya penyakit stroke, karena penyakit ini yang diserang adalah otak, sehingga kita berlomba dengan waktu. Dari waktu yang terbaik atau the golden time bagi mereka yang terserang stroke adalah 3 jam maksimal setelah serangan awal. Tidak gampang untuk mengedukasi masyarakat tentang sebuah penyakit dan bagaimana untuk menanganinya. Tetapi aku terbeban jika aku tidak bisa menginformasikan tentang penyakit stroke ini, karena sungguh aku sangat ingin teman-teman dan sahabat-sahabatku tidak mengalami seperti aku. Tetapi semua adalah kehendak Tuhan. Dan kita jika terserang stroke merupakan kehendak Tuhan, walaupun kita bisa mencegahnya. Satu lagi, jangan mengandalkan pertolongan dokter dan rumah sakit saja, tetapi tetap mengandalkan pertolongan Tuhan kita. Salam sehat selalu.